Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani kopi, pemirsa? Sini saya kembali lagi mencoba untuk memenuhi permintaan sahabat kita, bertanya bagaimana Bang, di perkebunan Abang untuk jenis tugu hijau untuk buah lumayan bagus. Mohon untuk sempil cara penyimpanan bahan ya, penyimpanan bahan untuk jenis tugu hijau. Oke, terima kasih yang bertanya untuk sahabat kita. Nah, di sini perlu saya sampaikan sahabat tani, di sini saya ingin berbagi pengalaman ya, tukar pendapat bukan karena kepintaran. Nah, untuk buah saya tegaskan sekali lagi ya, untuk buah itu untuk saya pribadi tidak memastikan, apalagi hanya karena saya melakukan ini. Nah, itu tidak bisa sahabat tani ya, kita memonis atau menyimpulkan seperti itu. Akan tetapi yakinlah bahwa setiap proses yang kita lakukan dengan penuh ketekunan, kerajinan, setiap usaha kita pasti akan menghasilkan setidaknya hasil yang memuaskan. Itu pasti sahabat tani ya. Nah, kalau kita mau melakukan proses ketekunan, rajin dalam merawat usaha kita, itu pasti ada hasilnya. Soal buah itu saya tidak memastikan. Oke, langsung saja buat sahabat kita yang bertanya. Terlebih dahulu ini contoh buah ya. Kebetulan ini berbuah lumayan sahabat tani. Setelah saya lakukan proses perawatan ya, sepanjang sejauh sampai saat ini ya, dari fase-fase yang sudah saya lewatkan, ini hasil buahnya. Nah, kita akan contohkan di batang yang atau pohon. Dalam saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyimpan bahan untuk jenis tugu hijau. Nah, kita langsung saja sahabat tani ya. Nah, ini kita langsung saja sahabat tani. Nah, ini kebetulan ya, memang tahun kemarin full, dan saya lakukan proses perawatan dengan pemangkasan full. Nah, buahnya full saya lakukan pemangkasan full. Untuk melakukan pemangkasan memang di waktu fase pemanenan, dan ini hasilnya. Nah, pemangkasan itu tujuannya untuk merangsang tunas ya, agar tumbuh tunas baru. Nah, ini sahabat tani, yang pertama saya informasikan, saya penyimpanan bahan ini di bulan 3 awal ya. Dan ini hasilnya, ini panjang sekali sahabat tani. Kita hitung ya, saya di bulan 3. Nah, ini tunas-tunas kecil harus dibuang. Kebetulan saya belum sempat karena saya sedang melakukan pemetikan buah. Ya, 1 sahabat tani, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 10, 11, 12, 13, 14 ya, 15. Ini karena jauh sahabat tani ya. Nah, ini sudah mulai pecah bunga, bahkan ada yang mata yuyu ya. Nah, intinya dalam penyimpanan bahan, cara saya intinya yang pertama tidak bertabrakan seperti ini. Nah, di rongga bagian pangkal setekan itu saya tidak rimbun ya, tidak gelap, tidak tertutup, harus terkena matahari. Nah, ini ada alasan untuk saya. Nah, alasannya tidak saya bisa jelaskan ya, karena untuk di video ini bagaimana cara penyimpanan bahan untuk jenis tugu hijau. Cara saya ini sahabat tani, yang pertama tidak bertumburan, tidak semeraut. Nah, pastikan saya hanya 4 atau 5 jika jenisnya bersirip seperti ini, hanya 5 atau 4 saja sahabat tani, seperti ini contohnya. Nah, ini bahan sudah lanjut, sudah tidak produktif, nanti kita potong, sudah saya siapkan. Nah, ini potong bagian sini. Nah, ini sahabat tani, ini kita lihat dari kejauhan seperti ini kondisinya. Nah, ini sahabat tani sama. Ini belum saya lakukan perawatan pembuangan tunas-tunas kecil. Nah, ini contohnya kalau saya biarkan ya, ini bisa merusak bahan kita yang sudah kita rawat atau kita siapkan cukup lama. Nah, ini bisa rusak kalau saya biarkan. Untuk jenis tugu hijau ini cepat sekali ya pertumbuhannya, apalagi didukung dengan pupuk. Ini bisa menumbur atau menutupi ya, menutupi bahan kita.
Nah ini walaupun seperti ini jangan sayang-sayang dibuang. Nah ini tunas-tunas kecil seperti ini. Nah, jadi pada intinya sahabat tani, sebetulnya menurut saya kembali lagi kepada daerah kita. Terkadang yang saya alami dan saya pernah lakukan, ketika saya ingin sama seperti orang lain hasilnya, lalu saya mencoba untuk mengikuti caranya, ya itu terkadang tidak sesuai dikarenakan daerah. Banyak ya, tidak sedikit teman-teman kita juga mengeluh. Jadi pada intinya poinnya, pastikan saja sahabat tani daerah kita seperti apa maunya, baik dalam jenis setekan itu sendiri ya, tentu ini sangat berpengaruh ya, jenis setekannya cocoknya di daerah kita apa, perawatannya seperti apa. Memang mencoba ya mengikuti cara orang lain itu penting dilakukan, akan tetapi kembali lagi kita harus memahami sahabat tani, memahami perkembangan dari uji coba kita seperti apa hasilnya. Kalau bagus dilanjutkan, kalau tidak ya harus ada perubahan. Yang terpenting itu tadi, ikuti gaya cara daerah kita masing-masing. Nah, karena intinya penghasilan ya, hasil produksi buah yang kita harapkan. Oke, ini menurut saya sahabat tani ya. Untuk jenis tugu hijau, kebetulan untuk jenis tugu hijau ini di lokasi ini saya banyakkan ya, untuk mempercepat penghasilan. Karena di daerah saya itu banyaknya tugu sari. Untuk tugu sari lambat. Nah ini tugu hijau ya, sudah banyak merah. Lokasi tebing sahabat tani ya, alhamdulillah cukup lumayan. Nah ini sudah mulai ingin dilakukan pemetikan. Saya sudah berjalan 3 hari proses pemetikan sahabat tani. Untuk kondisi seperti inilah lahannya ya, tidak begitu subur, nebing. Nah ini kembali lagi, nah, ini seperti ini buah. Ini nanti kita lakukan pemangkasan full. Oke, terima kasih yang sudah bertanya buat sahabat kita. Hanya ini penjelasan dari saya yang bisa saya lakukan. Mohon maaf jika kurang puas atau tidak berkenan. Buat yang menyimak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.